Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sohibul Adhkar LCMH sebagai dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat ahkam dan juga teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Hajar Aswad Panggabean, 2. Umi Salamah, 3. Al-Mu'tasim Billah, 4. Rahma Wulan Safitri, dan 5. Muhammad Syafiq akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai iddah dan talak berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki pembahasan pertama, yaitu kosakata. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 232 terdapat 11 kosakata. 1. Quru'. Quru' jamak dari Qur'un dengan fathah dan dhammah. Orang Arab mengartikan dua pengertian, yaitu waktu suci dan haid. Quru' dapat diartikan suci atau haid. Namun yang rojih menurut sebagian ulama bahwa maksud quru' di sini adalah haid. Tujuan menunggu 3 kali quru' adalah agar rahim dipastikan benar-benar kosong. Dengan begitu tidak terjadi pencampuran nasab. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan wanita untuk memberitahukan keadaan rahimnya, apakah hamil atau haid. 2. Wa bu'ulatuhunna, artinya suami-suami mereka, yaitu suami-suami mereka adalah lebih berhak untuk rujuk kembali kepada istri-istri mereka. 3. Darajah, artinya derajat, yaitu derajat kepemimpinan, bahwa secara syariat laki-laki menjadi pemimpin atas wanita. 4. Azizun Hakim, artinya maha perkasa, maha bijaksana, yaitu pemilik, penguasa, tidak terkalahkan, bijaksana dalam penilaian dan tindakan. 5. At-tolaku marrotan, talak atau perceraian, yaitu talak yang dapat dirujuk hanya 2 kali, yakni talak yang diperbolehkan untuk dirujuk kembali adalah sebanyak 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Adapun untuk yang ketiga tidak dapat rujuk. Dan pada setiap kali talak pertama dan kedua ada 2 pilihan, baik itu rujuk bima'rufin dengan cara yang ma'ruf, atau tasrihum bi ihsan, menceraikan dengan cara yang baik. 6. Tasrihun, artinya melepaskan, termasuk dengan cara yang baik adalah tidak mengambil harta yang telah diberikan kepada wanita yang dicerai dan tidak menyebutkan keburukannya. 7. Fabalaghna ajalahunna, artinya sampai akhir masa iddah, yaitu karena setelah masa iddah selesai laki-laki tidak memiliki hak atas sang perempuan. Orang Arab berkata, sampailah negara jika ia telah menyelesaikannya. 8. Wiroro, artinya maksud jahat, yaitu Al-Qafal menyampaikan bahaya adalah menimbulkan kerugian. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 107, dan orang-orang yang membangun masjid dengan maksud membahayakan. Yang dimaksud membahayakan atau mencelakakan adalah kembali menimbulkan permusuhan dan menghilangkan perdamaian. 9. Ta'adhuluhunna, artinya menghalangi mereka, yaitu larangan ini untuk para suami, dan yang dimaksud dengan adol adalah menghalangi istri-istri untuk menikah lagi dengan siapa yang mereka sukai setelah masa iddah sebagai bentuk kecemburuan jahiliyah. 10. Azka lakum, artinya lebih suci, yaitu bertambah baik dan bermanfaat. Terakhir 11. At-tohar, artinya lebih bersih, yaitu bersih dari keburukan-keburukan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan 2, yaitu asbabun nuzul. 1.
Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 228 yaitu diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi dan Hibatullah bin Salamah bahwa Ismail bin Abdillah Al-Ghifari menceraikan istrinya Qatilah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya hamil. Setelah ia mengetahui, ia merujuk istrinya. Istrinya melahirkan dan meninggal. Begitu pula dengan bayinya. Maka turunlah ayat 228 yang menegaskan betapa pentingnya masa idah bagi wanita untuk mengetahui hamil tidaknya istri. 2. Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 229 diriwayatkan bahwa orang-orang jahiliyah tidak mempunyai bilangan talak. Mereka mentalak istrinya dengan sesuka hati. Jika masa idah wanita itu sudah hampir habis, dirujuknya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah pernah terjadi seorang suami yang sengaja hendak mentalak istrinya dengan mengatakan pada istrinya itu, "Aku tidak akan tidur bersamamu dan aku tidak akan melepaskanmu." Wanita itu kemudian bertanya, "Apa maksudmu?" Ia menjawab, "Engkau kutalak, tapi kalau masa idahmu hampir habis, engkau kurujuk." Begitulah kemudian wanita itu melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah Surat Al-Baqarah ayat 229. 3. Asbabun Nuzul Al-Baqarah ayat 230 bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan pengaduan Aisyah binti Abdurrahman bin Atik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah ditalak oleh suaminya yang kedua, Abdurrahman bin Zubair Al-Qurazi, yang akan kembali kepada suaminya yang pertama, Rifa'ah bin Wahab bin Atik, yang telah menalak 3 kepadanya. Aisyah berkata, "Abdurrahman bin Zubair telah menalak saya sebelum menggauli. Apakah saya boleh kembali kepada suami saya yang pertama?" Nabi menjawab, "Tidak, kecuali kamu telah digauli suamimu yang kedua." Kejadian ini membenarkan seorang suami yang telah menalak 3 istrinya untuk menikahi kembali istrinya setelah istrinya itu digauli dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Munzir yang bersumber dari Muqatil bin Hibban. Asbabun Nuzul Surah Al-Baqarah ayat 231 dan 232 ditahrij oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian ia merujuknya sebelum habis masa iddahnya, kemudian mentalaknya lagi. Dia melakukan hal tersebut dengan maksud menyakiti dan mempersulit istrinya tersebut, sehingga turunlah ayat 231 ini. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu, sesungguhnya saudaranya dilamar oleh seorang laki-laki dari kaum muslimin di hadapan Rasulullah SAW, kemudian dinikahkannya dengan saudaranya. Selang beberapa waktu ia menceraikan dan tidak merujuk istrinya tersebut sampai masa iddahnya habis. Akan tetapi ia masih mencintai mantan istrinya tersebut. Begitu pula mantan istrinya itu masih mencintai mantan suaminya tersebut. Kemudian ia melamar kembali mantan istrinya. Maqil pun berkata kepadanya, "Hai laknat, aku memuliakan engkau karena aku kawinkan engkau dengannya dan kau menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya." Rasulullah SAW berkata, Sesungguhnya Allah mengetahui keinginannya kepada istrinya dan keinginan istri kepada suaminya. Kemudian turunlah Quran Surah Al-Baqarah ayat 232. Setelah itu Maqil pun kemudian mengawinkannya karena taat kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna iddah talak. Terlebih dahulu di dalam kitab Ruwayul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran, Dr. Ali As-Sabuni mengatakan bahwa sebagai dasar hukum, perempuan yang ditalak selama 3 kali quru, yakni sebagai berikut. Perempuan yang dimaksud ialah
perempuan yang sudah dicampuri dan tidak dalam keadaan hamil. Sebab perempuan yang belum disetubuhi ataupun belum dicampuri itu tidak ada iddahnya. Nah, di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Ahzab ayat 49, yang dinamakan iddah talak, yaitu perempuan yang sudah dicampuri dan tidak dalam keadaan hamil. Sebab perempuan yang belum dicampuri itu tidak ada iddahnya. Jadi sudah jelas bahwa berlakunya iddah tersebut itu untuk orang-orang ataupun wanita yang sudah disetubuhi ataupun dicampuri oleh orang laki-laki maupun suaminya tersebut gitu. Di dalam perspektif fikih dan kompilasi hukum Islam, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa bagi wanita yang belum dicampuri itu tidak memiliki iddah, dan bagi perempuan yang sudah disetubuhi ataupun dalam keadaan haid itu iddahnya selama 3 kali quru. Sedangkan Imam Hambali itu mengatakan perempuan yang sudah haid ataupun dalam kurung sudah disetubuhi, sudah dicampuri, maka iddahnya itu selama 3 haid tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iddah merupakan masa tunggu bagi istri pasca perceraian sebelum menikah lagi. Apabila terjadi perceraian ketika istri sedang hamil, menurut kesepakatan ulama, masa seorang istri secara langsung berakhir ketika melahirkan. Dalam kitab Rawa'iul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran, Dr. Ali As-Sabuni menyampaikan bahwa batas waktu talak hamil ialah sampai melahirkan, baik dicerai suaminya atau suaminya mati, sebagaimana firman Allah Quran Surat At-Talaq ayat 6. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam Al-Misbah berpendapat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati sedangkan ia dalam keadaan hamil adalah masa yang terpanjang dari kedua pesan ayat Al-Baqarah dan At-Talaq. Adapun pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah adalah kalau ia melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari, maka ia harus menyempurnakan masa iddah itu. Tetapi kalau berlanjut melebihi 4 bulan 10 hari, maka ia harus melanjutkannya sampai melahirkan. Syarat kelahiran yang dapat mengakhiri masa iddah menurut sebagian ulama yaitu hendaknya anak yang dilahirkan telah jelas bentuk atau sebagian bentuknya. Artinya sudah tampak jelas bentuk manusia. Sebab jika tidak ada kejelasan pada penciptaan anak, maka tidak dapat diketahui tentang keberadaannya sebagai kehamilan. Istri mungkin saja mengandung anak, dan mungkin pula potongan tidak bergerak yang berada dalam rahimnya. Begitu juga menurut Ibnu Katsir, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i bahwa iddah wanita hamil berakhir saat melahirkan janin yang dikandung. Dan yang dimaksud janin yaitu mencakup bayi yang dilahirkan dan sudah memiliki wujud manusia. Menurut Maliki, meskipun kehamilannya masih berbentuk alaqah dan mudghah. Kemudian yaitu iddah menopause. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah At-Talaq ayat 4, yang dimaksud talak menopause adalah perempuan yang tidak pernah haid atau memang sudah habis masa haidnya. Maka masa iddah bagi keduanya itu yaitu masa iddahnya 3 bulan. Masa iddahnya itu 3 bulan lamanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dari lafadz al-aqra atau lafadz quru. Seperti yang telah diketahui, dari segi bahasa lafadz al-quru itu bisa bermakna yang pertama al-haid, yaitu haid, dan yang kedua adalah at-tuhru, yaitu suci. Dari segi maknanya atau dari segi maksudnya itu para ulama dari 4 madhab memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama adalah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan lafadz quru adalah al-adhar, yaitu suci atau masa suci, yang berdasarkan
antara lain dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, hal tadruna al-aqra, al-aqra'u al-adhar, yang artinya apakah kamu mengetahui arti dari lafaz al-aqra? Al-aqra itu artinya adalah al-adhar, yaitu masa suci. Imam Syafi'i menjelaskan mengenai hadis ini bahwasanya perempuan itu dianggap lebih tahu, lebih mengetahui dari isi kandungan ini, karena haid itu merupakan sesuatu yang dialami oleh para wanita, laki-laki tidak. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa lafaz al-qur'u atau al-aqra itu adalah maknanya haid, yaitu pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal. Berarti lafaz al-qur'u ini adalah maknanya haid. Alasannya apa? Alasannya salah satunya seperti yang tertera dalam kitab Rawaiul Bayan karya beliau Dr. Ali As-Sobuni, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah atau bukan Siti Fatimah, maksud saya dari ucapan Rasulullah kepada Fatimah bintu Hubeish. Beliau bersabda, da'i as-sholata ayyama aqro'ika, tinggalkanlah sholat, kamu perempuan tinggalkanlah sholat pada hari-hari akro kamu. Yang di sini maksudnya adalah ayyama akro'ika, berarti maksudnya adalah ayyama haidika, tinggalkanlah sholat di hari-hari ketika kamu haid, karena sholat itu haram atau sholat tidak diperbolehkan, artinya perintah meninggalkan sholat itu adalah ketika masa haid. Demikian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.